Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini, Mimin akan membuatkan alur cerita anime yang berjudul Kaichou wa Maid-sama. Anime ini bercerita tentang seorang siswi perempuan yang menjabat menjadi ketua OSIS di sebuah sekolah SMA. Dengan jabatan baru dia ini, dia ingin menjadikan sebuah sekolah menjadi sekolah yang diimpikannya, di mana dia ingin wanita selalu diprioritaskan dan semua lelaki harus menuruti semua tata tertib yang telah dia tentukan. Nah teman-teman, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas. Di awal anime kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang merupakan ketua OSIS di SMA Seikai. Terlihat dia sedang menegur 3 orang pembuat onar di sekolahnya. Di dalam menjalankan tugasnya, dia juga sangat tegas, menyeramkan dan penuh dengan amarah. Dan dia juga bertekad selagi dia menjabat menjadi dewan perwakilan sekolah, dia tidak akan membiarkan laki-laki bertingkah semau mereka. Dia tidak ingin perempuan yang tak berdaya hanya bisa terdiam. Dan mulai saat itu dia mulai bekerja keras untuk mewujudkannya, dan dia bernama Ayuzawa Misaki. Dia selalu mengontrol apa yang terjadi di sekolah. Dia juga sangat membenci pria yang membuat wanita menangis. Contohnya yang dilakukan Usui Takumi yang menolak seorang gadis dan membuat gadis itu menangis. Di sini teman Usui sangat heran kenapa Misaki membenci lelaki, dan apakah Usui tak ingin mengetahuinya. Sepulang sekolah kita diperlihatkan dengan keadaan rumah Misaki. Dia dari keluarga biasa yang terlilit hutang karena ayahnya yang meninggalkan mereka. Dia tinggal dengan adik dan ibunya. Demi membantu perekonomian keluarga, Misaki menjalani pekerjaan paruh waktu. Dia menjadi maid di sebuah kafe. Tapi hal tak terduga terjadi. Pekerjaan yang seharusnya dia sembunyikan malah diketahui oleh Usui Takumi yang kebetulan lewat di sekitar kafe tempat dia bekerja. Tentu saja itu membuat Misaki kaget dan ketakutan. Dia takut kalau sekolah tahu tentang pekerjaan paruh waktunya. Dan setelah pulang kerja juga, Usui masih menunggu di depan kafe. Dia hanya ingin memastikan apakah itu benar-benar Misaki. Di sini Misaki memberitahu Usui alasannya bekerja menjadi maid, yaitu karena keluarganya, dan alasannya masuk ke SMA Seikai juga karena biaya masuknya yang murah. Hari selanjutnya setelah kejadian itu terjadi, Misaki menjadi parno dengan perkataan maid. Dia menjadi overprotective kepada semua siswa. Dia takut kalau Usui membocorkan rahasianya. Saat pulang sekolah, Misaki kembali bekerja. Di sini juga Usui menjadi pelanggan Misaki. Misaki kaget kenapa Usui bisa muncul di kafenya. Menurutnya, ini adalah perang antara dirinya dan Usui. Hari selanjutnya di sekolah, Misaki melihat ujian tengah semesternya. Tetapi dia kurang puas karena dia hanya peringkat kedua dan peringkat pertama ditempati oleh Usui. Dia kembali ke kelas dan dia melihat beberapa siswa laki-laki membaca majalah yang menurutnya tak boleh dibaca di sekolah. Tapi pria ini memberontak. Menurutnya Misaki terlalu pilih kasih antara wanita dan laki-laki. Dia ingin Misaki adil dengan semua siswa, dan karena hal itu juga Misaki akan memilih majalah apa saja yang diperbolehkan dibaca di sekolah. Di sini Usui datang, dia melihat Misaki yang sangat sibuk. Dengan keadaan lemah, Misaki hampir saja terjatuh. Untung saja ada Usui yang membantunya. Tapi Misaki sangat marah. Dia tak ingin Usui menganggapnya lemah. Dan setelah itu Usui kemudian pergi. Saat di tempat kerja, Misaki masih memikirkan apa yang terjadi antara dia dan Usui di sekolah. Tapi di saat itu juga 3 pria pembuat onar lewat dan melihat pekerjaan Misaki. Mereka juga menggoda Misaki. Tapi untung saja Usui datang di saat yang tepat. Usui mengusir mereka dan membantu Misaki. Di sini Misaki istirahat di rumahnya. Dia juga melihat syal Usui di tangannya. Dan di sekolah Misaki menemui Usui. Dia mengembalikan syal milik Usui. Sebagai ucapan tanda terima kasih, Misaki mengatakan apakah ada sesuatu yang dapat dia bantu. Tapi Usui malah meminta Misaki untuk menjadi maidnya seharian. Hari selanjutnya sekolah akan mengadakan festival yang bertemakan kebangkitan. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan image sekolah agar SMA Seikai semakin bagus di mata masyarakat.
tidak dikenal sebagai SMA yang penuh dengan berandalan. Beberapa siswa tak setuju dengan rencana Misaki, dan sebagian pendapat mereka juga banyak yang tak didengar oleh Misaki. Misaki hanya mendengarkan pendapat para wanita dan mengabaikan pendapat para pria. Banyak proposal yang telah mereka siapkan, tetapi itu semua ditolak oleh Misaki. Dan satu-satunya cara mereka meminta bantuan Usui. Usui mengatakan kepada Misaki, kenapa tidak mengikuti keinginan mereka satu kali saja. Saat pulang sekolah seperti biasa, Usui mampir ke tempat kerja Misaki. Di sana juga ada trio bodoh. Mereka juga tidak membocorkan rahasia Misaki di sekolah. Tapi sekarang mereka adalah fans Misaki. Saat di sekolah kita diperlihatkan dengan Misaki yang mengamuk. Dia masih tetap tidak bisa menerima proposal para lelaki. Laki-laki menginginkan pertandingan cosplay gunting batu kertas, dan Misaki tak bisa menyetujui proposal itu. Sementara proposal para wanita tak butuh waktu lama untuk Misaki menyetujuinya. Di sini mereka mulai bekerja keras untuk menyiapkan hari festival. Misaki juga memberi masukan untuk menu stand cafe di hari festival nanti. Teman-teman kagum, sepertinya Misaki tampak biasa dengan kafe. Tapi Misaku mengakui kalau dia tahu karena adiknya bekerja di kafe. Saat pulang sekolah, Misaki kembali bekerja. Di sana dia dihampiri oleh Usui. Tapi Usui melakukan sesuatu yang membuat Misaki kesal dan mengatakan kalau dia benci laki-laki. Tapi di sini Usui mengatakan jika Misaki memperlakukan pria seperti musuh, maka mereka juga akan memperlakukan hal sebaliknya. Dan jika terus seperti itu, maka mereka juga akan balik menyerang Misaki. Keesokan harinya tibalah saatnya festival sekolah akan dimulai. Banyak sekali pengunjung yang mampir ke SMA Seikai. Tapi di tempat lain, kita diperlihatkan dengan beberapa siswa yang telah merencanakan sesuatu untuk Misaki. Mereka tak akan membiarkan Misaki bertindak seenaknya. Dan di sini Usui juga akan ikut bergabung dengan mereka. Di sini Misaki datang menemui para pria yang protes. Dia juga melihat kekacauan yang terjadi di stand cafe. Misaki sangat marah kepada mereka. Tapi kali ini mereka tak diam saja. Mereka juga memberontak atas apa yang dilakukan Misaki. Di sini Misaki teringat apa yang dikatakan oleh Usui sebelumnya. Di sini Misaki memohon kepada mereka, dia juga akan meminta maaf nanti karena dia akan menyelesaikan masalah yang terjadi. Dia akan menjadi maid di stand cafe. Usui juga akan membantu Misaki. Melihat stand cafe sedikit menarik, para laki-laki juga akan membantu Misaki dan kawan-kawan. Stand cafe juga banyak dikunjungi oleh para siswa dan tamu. Di sini festival benar-benar berjalan lancar. Misaki juga mengizinkan para pria untuk menikmati festival. Sekarang tibalah saatnya puncak dari malam festival. Misaki yang sendirian juga dihampiri oleh Usui. Misaki juga berterima kasih kepada Usui karena telah membantunya. Dia juga akan mendengarkan pendapat para anggota. Tapi di sini Usui sedikit menggoda Misaki. Dia mengatakan apakah dia boleh mengatakan kalau Misaki adalah seorang maid, yaitu maid pribadinya, dan tentu saja itu membuat Misaki murka. Hari selanjutnya di Maid Latte, mereka semua akan berperan menjadi adik perempuan untuk semua pelanggan. Ini merupakan event yang menyenangkan di kafe, dan semuanya wajib ikut. Dan untuk Misaki, dia akan memanggil pelanggan dengan panggilan Oni-chan atau One-chan. Jika Misaki keberatan, di sini manajer kafe mengatakan kalau Misaki tak perlu mengikuti event itu. Dan event kafe selanjutnya adalah Power Rangers Maid. Di sini Misaki bebas memilih warna apa saja. Tidak berapa lama Usui datang. Manajer kafe juga bertanya warna apa yang cocok untuk Misaki. Tapi Usui malah meminta warna transparan saja. Ganteng-ganteng mesum nih pria. Saat di sekolah, 3 trio bodoh merencanakan sesuatu untuk Misaki. Mereka ingin menulis surat untuk Misaki. Contohnya gambar seperti ini. Dan tentu saja gambar itu membuat kedua temannya sangat takjub. Dan tidak berapa lama Usui datang. Dia mengambil gambar dari ketiga trio bodoh ini.
Usui juga akan memanfaatkan gambar ini untuk gambaran event Misaki. Dia juga bertanya warna apa yang cocok untuk bunga di kepala Misaki. Tiga trio bodoh ini memberikan jawaban mereka, tapi tak ada satupun yang dipilih. Di sini Misaki bertanya dengan Shizuko dan Sakura tentang saudara mereka. Di sini kedua temannya menjelaskan tentang saudara mereka. Dan Misaki mungkin mempunyai sedikit gambaran untuk eventnya nanti. Dan di sini Misaki sadar, mungkin tujuan manajer melakukan event ini karena dia ingin membuat tempat yang bisa dirasakan sebagai keluarga. Saat di kafe, tiga trio ini sangat berantusias mewarnai gambar Misaki. Dan Misaki juga terlihat sibuk membaca sebuah novel tentang menjadi adik yang baik. Hari selanjutnya, Maid Cafe tema menjadi adik yang baik akan dimulai. Misaki akan berusaha sebaik mungkin menjalankan tugasnya. Tamu pertama yang akan Misaki layani adalah Usui. Dengan sikap manjanya, dia akan menjadi pelayan yang baik untuk Usui. Tapi Usui malah bertingkah sangat menjengkelkan, dan itu membuat sifat asli Misaki keluar. Karena Misaki yang kesal, di sini Usui pergi. Dengan sikap naturalnya, Misaki meminta Usui untuk datang lagi ke kafe Maid Cafe. Malam hari tiba, Misaki telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dia juga pulang bersama dengan Usui. Di sini Usui juga memuji Misaki. Menurutnya tadi, Misaki telah menjadi adik yang baik. Saat di sekolah, Usui mendapatkan pengakuan cinta dari seorang gadis. Tapi Usui menolaknya. Dia juga melihat Misaki yang dari kejauhan tertimpa tangga karena menyelamatkan temannya. Di sini Usui mengatakan kepada gadis ini kalau dia sangat menggemari pakaian maid melebihi apapun. Usui kemudian pergi dan menemui Misaki. Dia meminta Misaki untuk melepaskan bajunya dan dia akan mengobati tangan Misaki yang memang terkena tangga. Usui sangat perhatian kepada Misaki, tapi Misaki dengan sifat tomboynya selalu saja berlaku kasar kepada Usui. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 1 dari anime yang berjudul Kaichou wa Maid-sama. Untuk part 2-nya akan menyusul ya. Untuk mengakhiri video ini, tidak bosan-bosannya saya meminta maaf jika ada kesalahan di dalam penyebutan nama karakter, tempat, dan sebagainya. Tapi semoga kalian suka dengan alur cerita ini. Sampai jumpa di part 2 selanjutnya. Bye-bye.